Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati para asatidz, para pengurus teras dakwah yang mudah-mudahan diberkahi Allah ini, Mas Afif yang dimuliakan Allah, dan teman-teman hadirin ikhwan dan akhwat fillah yang dimuliakan Allah. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Mas Satrio rambutnya klimis, baru pulang umroh, seger. Banyak-banyak salaman sama beliau ya, ngalap berkah. Ya, di dalam tadi udah disuguhin minuman istimewa, belum sempat minum udah dipanggil Mas Afif. Nah. Ya alhamdulillah. Saya pertama kali dikontak sama teman-teman teras dakwah itu rodok kaget karena poster undangan pengajian malam ini udah selesai. Judulnya serem. Saya bilang jangan yang serem-serem. Ternyata akhirnya dipilih judul yang nggak kurang seremnya juga. Ini nggak kalah seremnya. Ngaji geopolitik. Wah, geopolitik ini apa sih sebenarnya? Sebelum kita dan apa hubungannya antara geopolitik itu dengan keberislaman kita sebagai seorang muslim. Kita semua yang ngumpul di sini pengen menjadi muslim yang kafah. Setuju? Setuju ya, Mbak-mbak? Kita pengen jadi seorang muslim yang kafah. Bagian mana dari geopolitik ini yang akan menyempurnakan kekafahan kemusliman kita? Itu yang akan menjadi tema utama kita pada malam hari ini. Kalau nggak kesana arahnya, mendingan kita nggak usah ngaji. Ya, ngomong panjang lebar tentang politik internasional tapi tidak menambah keimanan kita, tidak memperbaiki kemusliman kita, lebih baik nggak usah ngaji begitu. Ya. Baik. Sebelum masuk ke materi yang ke arah sana, saya minta izin dulu memberikan sebuah ilustrasi yang sederhana. Sekitar 1 tahun yang lalu, mungkin 1,5 tahun yang lalu, saya menyengaja untuk bersilaturahim dengan salah seorang tokoh penting di Republik ini. Nama tokoh itu adalah Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja. Beliau adalah salah satu menteri yang paling dikenal orang di zaman pemerintahan Pak Harto dulu. Seorang pakar hukum laut internasional, dan beliau itu sangat dianggap berjasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena beliau adalah penggagas apa yang disebut wawasan Nusantara. Nggak tahu apakah sekarang masih diajarkan di SD, SMP, SMA, tapi zaman saya SMP dulu yang waktunya belum terlalu jauh dari sekarang, itu diajarkan sampai hafal itu tujuan wawasan Nusantara, pentingnya wawasan Nusantara, ahamiyatu wawasan Nusantara, ya, definisi wawasan Nusantara dan lain sebagainya. Itu, matur nuwun, masya Allah, langsung dikeluarin lagi ya minumannya tadi. Itu dijelaskan. Ya, nanti dari penjelasan ilustrasi ini kita akan menangkap, oh geopolitik itu ya. Gitu. Jadi wawasan Nusantara itu ada 2 tokohnya di Indonesia, Dr. Insinyur Haji Juanda yang waktu itu adalah Menteri Luar Negeri ya, Republik Indonesia pada tahun 1957, terkenal dengan deklarasi Juandanya. Tapi kemudian deklarasi Juanda itu dirumuskan dalam diktum atau draft hukum internasional yang kemudian nanti diperjuangkan oleh Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja. Jadi ceritanya beliau sebagai doktor hukum laut dan hukum internasional pertama di Indonesia itu, dan memang direkrut oleh Pak Harto menjadi seorang menteri itu karena kepintarannya itu di bidang itu, melihat ada sebuah celah pasal dalam pasal 1 ayat 1 dalam sebuah hukum yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah penjajah Belanda tahun 1939. Nama hukumnya itu TZMKO,
Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonansie. Ordonansi laut teritorial dan lingkungan maritim. Jadi ini adalah definisi Hindia Belanda tentang apa itu Hindia Belanda. Di mana batas-batas lautnya. Dan hukum itu masih belum dicabut dan belum dihapus sampai Indonesia merdeka. Nah, akibat dari hukum itu kemudian wilayah Indonesia itu menjadi sangat sempit. Ya. Jadi wilayah Indonesia itu hanya 3 mil laut dari garis pantainya, yang konsekuensinya 2. Pertama, kapal-kapal asing itu bebas keluar masuk perairan Indonesia tanpa terkena hukum apa-apa. Yang kedua, pulau-pulau Indonesia itu terpisah-pisah. Jadi yang diakui menurut hukum itu, yang diakui sebagai Indonesia itu hanya pulau-pulaunya aja. Sedangkan lautnya itu hanya berjarak 3 mil dari pulau-pulaunya aja. Nah, inilah yang kemudian direvisi oleh Profesor Dr. Mukhtar Usma Atmaja dengan wawasan Nusantara, di mana beliau mempropos atau mengajukan sebuah hukum laut baru untuk Indonesia dengan memperluas wilayah laut Indonesia sampai 12 mil laut, dan dengan 12 mil laut itu kemudian seluruh pulau-pulau Indonesia menyatu sehingga yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah tanah dan air, pulau dan laut dalam kawasan yang luasnya kira-kira 1,9 juta kilometer persegi. Butuh waktu 25 tahun sejak tahun 1957 sampai nanti tahun 1982. Ya, itu diterima oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang saya mau cerita itu intinya 2. Yang pertama penggambaran itu, yang kedua ketika saya silaturahim itu manusia yang sangat perkasa kecerdasannya itu sekarang sedang terbaring sakit Alzheimer dan Parkinson. Jadi ketika saya datang ke rumahnya di Kebayoran itu, yang nerima pembantunya, tidak ada pengawal siapa-siapa, rumahnya ya rumah di Kebayoran ya begitulah, besar tapi tidak terlalu mewah rumahnya. Kalau melihat jasa beliau sebagai seorang menteri yang nggak ada apa-apanya lah itu rumah itu. Masuk, saya mau silaturahim ke Pak Mukhtar. Oh iya silakan masuk. Di dalam diterima oleh juru rawat laki-laki 2 orang. Saya suruh masuk ke dalam kamar. Habis itu kamar ditutup, saya sendirian berdua dengan beliau. Dalam keadaan beliau ya seperti orang sakit Parkinson gitu ya, bergetar begini, melihat, diajak ngomong masih mengangguk sedikit, memberikan isyarat di matanya, tapi nggak bereaksi apa-apa. Akhirnya, lah kalau tiba-tiba beliau meninggal di sini, saya sendirian di kamar ini gimana ini gitu. Akhirnya saya bilang, Pak Mukhtar, saya perkenalkan diri saya. Kemudian saya jelaskan, saya sejak SD mengagumi Bapak, dan kemudian saya bilang saya minta izin mau membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan saya membacakan surat Rum yang tadi dibacakan oleh Qori tadi, ayat 1 sampai 16. Dan surat Rum itu kenapa kalau dipilih? Karena surat Rum itu adalah salah satu milestone penting bagi wawasan geopolitik internasionalnya para sahabat Rasulullah SAW. Nanti kita akan cerita dahsyatnya surat Rum itu dan asbabun nuzulnya. Tapi kita pengen terusin lagi sedikit. Geopolitik ini sekarang dianggap ilmu, tapi sebenarnya dia bukan ilmu. Ya, sebelum melanjutkan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Pak Mukhtar Kusuma Atmaja diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mudah-mudahan. Ya. Geopolitik itu bukan ilmu, melainkan dia merupakan landasan pemetaan hubungan antara satu unsur-unsur ini. 1 geografi, 2 demografi kependudukan, 3 peradaban yang dihasilkan oleh demografi itu, politik, maksudnya itu sistem politiknya, kedaulatan sebuah negara, dan pengaruhnya secara regional dan internasional. Apa bedanya geopolitik dengan hubungan internasional? Kalau hubungan internasional itu lebih fokus pada hubungan antar negara, tetapi geopolitik itu lebih kompleks lagi. Ya. Nah, yang menarik itu adalah
geopolitik ini nanti yang paling berhasil merumuskan disiplin ilmunya itu, disiplin pemahamannya itu justru adalah seorang pemikir bagi penjajahan Inggris ke seluruh dunia. Ya, pertama kali istilah geopolitik itu dikeluarkan oleh Frederick Ratzel, ya, hidup tahun 1844 sampai 1904. Geopolitik dikembangkan dari geografi politik dan antropogeografi. Apa itu antropogeografi? Pemahaman mengenai sejarah kebudayaan orang-orang di situ di wilayah tertentu dan hubungannya dengan pengaruhnya terhadap wilayah lain di sekitarnya. Kemudian ada Rudolf Kjellén, ya, seorang pemikir Jerman juga, yang mengatakan bahwa negara itu adalah benda hidup, ya, living being, ya, menyebut untuk menunjukkan bahwa sebuah negara itu dinamis, bukan sifatnya statis. Kemudian Alfred Thayer Mahan tahun 1840-1914, wilayah adalah pondasi strategi. Wafilah Allah, ada orang yang namanya Sir Halford John Mackinder. Beliau ini adalah pendiri London School of Economics, sekolahnya Pak Fadlizon. Masternya ngambil di sana, dan ada beberapa orang lain dari Indonesia yang belajar di sana. Beliau pada tahun 1904 mengeluarkan sebuah artikel berjudul The Geographical Pivot of History. Ya, pusatnya perputaran pusatnya geografis dunia dalam sejarah. Beliau inilah yang pertama kali, Mackinder inilah yang pertama kali merumuskan prinsip-prinsip, perspektif, ancaman dan logika dari The British Empire. Bagaimana kita ketahui ada dalam sebuah durasi sejarah tertentu sekitar hampir 2 abad di mana kekaisaran British itu, Britania Raya itu punya slogan the sun never set in British Empire. In the British Empire. Matahari itu nggak pernah terbenam di kerajaan Inggris Raya. Saking luasnya kerajaan itu. Dari Inggris sampai memuterin bumi, keseluruhan itu ada daerah jajahannya. Di Asia Tenggara ada Malaysia, ada Burma, ada dan seterusnya terus ke wilayah-wilayah Pasifik dan sebagainya. Ya. Menunjukkan bahwa semua wilayah waktu di dunia ada bagian kerajaan Inggrisnya. Ya. Pernyataan sombongnya begitu. Ya. Nah, jadi Mackinder inilah yang kemudian merumuskan apa yang disebut geopolitiknya kekaisaran Inggris itu. Di mana sayangnya kita nggak punya LCD, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja. Jadi lahirnya geopolitiknya Inggris itu adalah merupakan bagian dari strategi Inggris menjajah sebagian besar wilayah dunia. Prinsip dasarnya itu adalah sebenarnya itu sudah dilakukan sejak zaman Portugis, kemudian pokoknya sejak Kristen kalah di perang salib untuk kesekian kalinya, ada 4 kali perang salib, 3 diantaranya kalah terus. Mereka kemudian menyebar ke seluruh dunia, nggak bisa menaklukkan Baitul Maqdis lagi, maka mereka kemudian menyebar ke seluruh dunia, berusaha mencapai 3 hal: gold, glory, dan gospel. Glory-nya itu adalah sebenarnya tertuju kepada melemahkan pusat-pusat kekuasaan atau negara-negara yang berafiliasi dengan kekhalifahan Islam. Nah, prinsip utamanya geopolitik Inggris Raya itu adalah mengembangkan sea power atau kekuatan laut dibandingkan kekuatan tradisional, yaitu kekuatan darat, land power. Sebagaimana kita ketahui, di dalam sejarah kekuatan darat itu ada Sparta, Romawi, Austria, Jerman, dan Rusia, sesuai dengan sejarahnya. Sedangkan kekuatan laut itu ada Athena, sama-sama Yunaninya juga, ada Cartagena, kemudian Venice atau Itali, Belanda yang
selama berapa itu? Hampir 2 abad ya. Hampir 2 abad menjajah Kepulauan Nusantara ini hanya dengan satu perusahaan, namanya VOC. Kata Dr. Tiar Anwar Bakhtiar, penjajahan Indonesia yang menggunakan perusahaan itu berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Ingat tanggal itu, karena akan ada peristiwa penting sesudah itu. Tanggal 31 Desember tahun 1799, VOC yang merupakan perusahaan Eropa terbesar, terkaya selama berabad-abad sejak pertama kali turun di pelabuhan Sunda Kelapa, abad ke-17, memasuki abad ke-19. Mohon maaf, kayaknya kipas anginnya ada debunya. Ya, dimatiin atau dikecilkan aja nggak apa? Matiin aja nggak apa? Ya, ini umur itu nggak bisa dibohongin ya. Baik, sampai mana tadi? Tanggal 31 Desember, sebentar lagi tanggal 31 Desember. Tanggal 31 Desember tahun 1799, kata Dr. Tiar Anwar Bakhtiar, itu adalah tanggal yang dipilih oleh VOC untuk menyatakan dirinya bangkrut di Nusantara. Karena bangkrutnya itu udah memperkaya Eropa selama 2 abad itu ya. Karena bangkrutnya itu kemudian tanggal 1 Januari tahun 1800, pemerintah Hindia Belanda mengumumkan mengambil alih seluruh aset dan kekayaan serta kekuasaan VOC di seluruh Nusantara. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa baru ada fatwa jihad dikeluarkan oleh para ulama di Nusantara untuk melawan penjajah Belanda sesudah tanggal 1 Januari tahun 1800. Kenapa? Karena sejak itu secara resmi Indonesia dijajah oleh daulah Kristen. Jadi 2 abad dikibulin dulu. Kita cuma dagang kok di sini, dagangnya tapi pakai senjata gitu. Kesultanan Muslim di Nusantara ya hancurnya di periode itu. Para sultannya dipangku jadi mati, kayak huruf Honocoroko gitu. Kalau dipangku mati. Dipangku, disubyo-subyo, diangkat-angkat, dipuji-puji, dikasih gelar macam-macam oleh Ratu Belanda. Wah, udah kelepek. Saya paling sakit hati itu kalau mendarat di Bandara Sepinggan, Balikpapan, yang sekarang namanya Bandara Sultan Muhammad Aji siapa gitu. Fotonya dibikin baliho gede banget. Satu bangunan itu gambar sultannya itu. Tapi sultannya itu kalau nggak disebut, nggak dikasih tahu ini nama sultan, itu kalau kita lihat, kita akan melihat seperti Raja Belanda atau Gubernur Belanda. Pakaiannya itu persis seperti Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia. Ini adalah salah satu sultan di kerajaan Nusantara yang kemudian berhasil ditaklukkan oleh Belanda tanpa senjata. Kenapa? Karena dikasih konsesi terhadap pertambangan minyak yang sudah dimulai sejak zaman dulu. Sebagaimana kita ketahui, Kalimantan Timur yang pusatnya di Balikpapan dulunya adalah salah satu provinsi yang terkaya di Indonesia dengan minyak, gas, dan mineral. Nggak tahu kita, diajak dagang tapi sebenarnya dijajah. Ya. Nah, kembali ke ke penjelasannya Mackinder tadi itu, dia menjelaskan bahwa sea power atau kekuatan laut itu sudah mengambil alih kekuatan darat. Ya, sebenarnya sudah berlangsung lama, cuman kemudian dia rumuskan menjadi sebuah disiplin ilmu atau disiplin pengetahuan yang namanya geopolitik. Dan pada giliran berikutnya, kekuatan laut ini tidak lagi direpresentasikan oleh negara-negara bangsa.
Kalau dulu kita mengenal kekuatan laut itu adalah Belanda, Inggris, dan Inggris itu sampai sekarang masih dalam tanda petik menjajah secara internasional. Lewat apa? Lewat peraturan perundang-undangan pelayaran yang diratifikasi oleh semua negara. Nah, ini di belakangnya Yahudi juga. Ya, ada sebuah perusahaan namanya Lloyds di Inggris. Inilah yang membuat peraturan perundang-undangan yang disepakati oleh negara dalam hal pelayaran, sampai urusan bagaimana cara mengibarkan bendera mana aja yang warna bendera yang harus dikibarkan sebuah kapal memasuki pelabuhan, warna bendera yang harus dikibarkan oleh kapal ketika di perairan internasional, ketika masuk ke sebuah negara, izinnya bagaimana, dan semua peraturan perundang-undangan sistem perdagangan internasional itu ditentukan oleh Lloyds dan kawan-kawan ini. Dan yang mengendalikannya Yahudi. Itulah yang nanti akan menjelaskan semua barang yang diimpor ke Indonesia, ya, harus lewat pelabuhan Singapura yang kecil itu. Jadi negara segede kita ini kalau nerima impor tidak lewat Singapura, itu pasti ada surat-suratnya yang kurang, dan secara hukum internasional bisa digugat kalau mau menggugat. Dan ini luar biasa sekali ini. Jadi bukan cuma di perbankan dan moneter, tapi juga sampai ke perairan internasional. Nah, sekarang sea power atau kekuatan laut itu tidak lagi direpresentasikan oleh oleh negara bangsa atau bendera, tetapi oleh faham-faham tertentu. Ya, kalau land power itu prinsipnya adalah satu, force, kekuatan, konservatism. Ya, jadi biasanya yang mengandalkan kekuatan darat itu adalah kerajaan atau pemerintahan atau kekuasaan yang bersifat konservatif, hierarki sifatnya, kemudian order, ya, kemudian aristokratik, ya, biasanya kerajaan-kerajaan, kemudian biasanya religius, gitu ya, berafiliasi kepada agama tertentu, terutama gereja yang terakhir itu. Kemudian ada ethicsnya, ada stability, berprinsip ada stabilitas. Sedangkan sea power itu lebih liberal sifatnya. Jadi kekuatan Inggris sampai bisa diterima di seluruh dunia itu justru liberalnya itu. Ya. Dia mengedepankan perdagangan, liberalism, demokrasi, progress, technical innovation. Jadi secara teknologi dia pasti unggul itu. Kalau dia menguasai teknologi laut pada waktu itu, dia akan menguasai teknologi yang lain. Bersifat oligarki. Ada kelompok-kelompok tertentu yang memang terus-menerus kekuasaannya itu bisa bertahan selama puluhan bahkan ratusan tahun. Science adalah kuncinya kekuatan laut itu. Kemudian punya semangat adventures. Ya, bayangkan yang dulunya nggak seperti apa-apa, habis di laut ini ujungnya apa? Karena dulu kan gereja meyakini bahwa dunia itu rata. Ya. Dunia itu rata dan ujungnya itu adalah airnya itu akan jatuh ke jurang, nggak tahu kemana. Gitu. Nah, dengan ekspedisi itu mereka kemudian jadi tahu, oh bumi itu ternyata melingkar dan bulat dan bisa ketemu ujung-ujungnya. Dan kemudian ada entrepreneur spirit. Ya, jadi kekuatan laut itu lebih diisi oleh orang pemberani, lebih open minded dan seterusnya. Sedangkan kekuatan darat itu lebih konservatif dan seterusnya. Ini ada petanya, ya saya nggak bisa LCD ya, nanti habis Isya insya Allah. Ya petanya Kindle. Ini udah azan, jadi kita sholat Isya dulu. Oke. Saya cukupkan sampai di sini bagian pertama. Nanti bagian berikutnya kita selesaikan sedikit, baru kemudian apa yang menjadi bandingan dari khazanah Islam terhadap geopolitik ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Mestinya kamu yang tutup ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.